Baik, perkenalkan nama saya Noval Hadi Pambudi, umur saya 19 tahun, saya berasal dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Oke, jadi sekarang saya sudah bersama dengan Kak Noval, asal dari Selawi, Tegal. Terakhir kali ke Jakarta, Kak? Terakhir saya ke Jakarta pada tahun 2020 lalu mungkin. Waktu di sini, ada nggak sesuatu yang bikin tertarik dibandingkan di sana? Saat di mana? Saat Saat di sini. saya di Jakarta gitu maksudnya. Iya. Yang menjadi daya tarik mungkin apa ya? Mungkin infrastruktur, transportasi, dan lain-lain itu mungkin lebih maju sih dibandingkan di sini. Jadi Iya. itu yang menjadi daya tariknya. Berarti infrastruktur transportasinya juga memang memadai di sini dan menurut kakak sangat terbantu banget. Iya. Yang bikin Kak Noval jadi kaget, bisa perbedaan lingkungan juga bisa, dan bahasa atau selain. Perbedaan mesti ada ya. Sebagai contoh itu di Jakarta itu kan orang-orang cenderung cuek terus individualis. Sedangkan di sini itu orangnya apa ya, saling sapa seperti itu. Ya seperti kebanyakan orang di Jawa gitulah. Dari bahasa mungkin cara ngomongnya itu terkesan halus ya orang Jawa itu ketimbang orang asli Jakarta atau apalah campuran suku-suku lain gitu. Mungkin barangkali ada di Jakarta itu kan banyak orang dari berbagai daerah. Tapi dari semua yang hal-hal kayak ini bikin Kak Noval jadi enggak? Kayak jadi nggak betah, jadi kurang suka? Enggak sih. Saya sih sudah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu ya. Berarti sudah mulai beradaptasi ya? Itu dan Sudah. Ya, mewajarkannya gitu. Sudah. Butuh waktu lama. Cepat kok. Cepat ya? Tergantung orang-orang juga. Kalau sendiri sudah menerima ya perbedaan budaya tersebut, sudah mulai beradaptasi ya? Sudah. Dan nggak butuh waktu lama kok. Perbedaan budaya ini apa ya, disikapi aja dengan yang baik. Tidak usah ada sebuah pertentangan atau permusuhan gara-gara ada perbedaan tersebut kayak gitu. Dan untuk beradaptasi ya nggak usah takut kayak gitu. Cepat kok kalau untuk masalah adaptasi seperti itu mah. Oke, halo Ahmad. Ya, Hai. Jadi gimana nih Mat? Kabar baik? Alhamdulillah. Baik sih, mudah-mudahan baik selalu. Kesan pertama sih, menurut saya sendiri sih dari udaranya ya. Udara sini tuh lebih berpolusi karena banyak motor dan lebih banyak kendaraan sih. Gak cuma kendaraan dari pabrik-pabrik juga, kan banyak pabrik yang ada di sini. Jadi udaranya lebih kotor sih ketimbang di Brunei. Terus selain itu juga orang-orang sini yang kebanyakan multi talenta gitu. Apalagi pas saat kita kalau lagi 17-an gitu kan biasanya kan ada atraksi dari orang-orang gitu. Panjat pinang gitu kan. Di situ saya kaget, orang Indonesia itu mereka serba bisa ya kan. Terus di samping itu juga warga-warga sini tuh orang Indonesia tuh lebih cenderung sopan dan perhatian gitu. Kayak misalkan kalau ada tetangga yang baru pulang dari kampung gitu, mereka biasanya bawa oleh-oleh dari kampungnya buat saya sih gitu. Jadi mereka perhatian semua sih, itu menurut saya. Berarti bener nih image orang Indonesia ramah gitu ya? Ramah banget, perhatian gitu. Oke, mungkin tadi bisa kelihatan kesan buruknya polusi lah. Iya, kesan buruknya sih polusi itu harus diperbaiki.
buruknya polusi harus diperbaiki, tapi untuk baiknya pun juga ada. Ya, orang-orang multi talenta. Talenta sama ramah-ramah. Ramah juga. Ya. Pertama sih dari segi harga kebutuhan pokok sama harga kebutuhan pangannya itu, kayak misalkan harga beras itu lebih murah di sini karena kami kan produksi beras. Misalkan di Karawang dan di beberapa daerah di Jawa Tengah itu kan mereka punya sawah. Sementara kalau di Brunei kan kami berasnya impor, jadi bisa dibilang harga beras di sini lebih murah. Gak cuma beras sih, harga sayur-sayuran dan buah-buahannya juga lebih murah karena kan kami nanam sendiri. Terus juga jajanannya kayak misalkan tahu bulat itu satunya 500 perak gitu. Di sana mungkin satu bolanya 2.000 rupiah gitu kalau di rupiah ini. Ada kultur shock itu pasti ada. Dan yang pertama itu dari perbedaan bahasa dalam pendidikan itu. Saya pernah nyoba sekolah di sini selama beberapa bulan itu, pernah sekolah di sini di Indonesia. Di situ saya kaget karena bahasa yang dipakai itu bahasa Indonesia. Sementara saya sekolah di Brunei kan selama beberapa tahun saya di Brunei kan makanya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Jadi lebih terbiasa, lebih nyaman sama bahasa Inggris. Tiba-tiba pas saya kesini kan pakai bahasa Indonesia. Belajar matematika, belajar IPA-nya pakai bahasa Indonesia. Jadi itu saya kaget sih, itu sebuah PR buat saya untuk bisa bahasa Indonesia biar bisa ngikutin materi-materi sini. Terus di samping itu juga gulanya kan teksturnya itu lebih manis gitu loh, bisa gampang memicu batuk berdahak. Gampang memicu batuk berdahak, makanya pas saya pertama kali di sini tuh sekali minum sesuatu yang manis gitu saya 2 minggu batuk berdahak terus karena gak terbiasa sama gulanya sini gitu. Jadi gula Brunei dan gula Indonesia itu ternyata beda. Jadi menarik banget gitu teman-teman. Soal minuman aja, soal kemanisan yang ada di minuman orang Indonesia sama orang Brunei itu beda, dan dampaknya jadinya ke orang Brunei yang jarang terlalu manis jadi batuk ya. Iya benar gitu. Hal-hal yang mengkhawatirkan tuh seperti perampokan, tawuran gitu, itu tuh lebih sering terjadi di Indonesia. Soalnya di Brunei kan warga-warganya kan lumayan damai, ada apa-apa kan mereka saling membantu, ya kan? Terus antar sekolah juga mereka rukun gitu kan. Kalau di Indonesia kan dikit-dikit ada masalah kecil gitu sampai tawuran gitu. Iya mampu sih, alhamdulillah sih menurut saya sendiri sih bisa beradaptasi, walaupun sebenarnya makan waktu yang lumayan lama sih. Soalnya Indonesia ini luas, banyak pulau, banyak daerah, banyak kota, banyak desa. Jadi banyak budayanya gitu loh. Kalau misalkan budayanya cuma satu, mungkin adaptasinya cuma sebentar lah. Di Indonesia kan banyak daerah gitu loh, jadi saya butuh waktu yang lumayan banyak sih. Yang pertama itu saya jadi rajin naik motor kemana-mana sih, karena soalnya di Brunei itu gak ada motor sama sekali. Motor juga ada paling cuman tukang paket, ya kan? Tukang paket nganterin parcel, nganterin paket gitu kan. Terus selain itu juga saya jadi rajin ngejajan karena seperti yang saya bilang tadi harga-harganya lebih murah. Jadi saya lebih sering ngejajan sih di sini daripada di Brunei. Di Brunei kalau saya mau ngejajan harus mikir-mikir dulu karena harganya mahal. Ya, terus di samping itu juga saya jadi bisa banyak bahasa, ya kan? Karena ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, tipe-tipe beda-beda orang kan, mereka bisa beda-beda bahasa gitu kan. Jadi saya jadi bisa pelajari bahasa-bahasa mereka gitu.